Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya semua? Sehat? Puji Tuhan, tanpa terasa kembali kita sudah ada di penghujung bulan Februari. Ya, kita sudah boleh menjalani bulan Februari, tentunya mungkin ada pergumulan, ada persoalan, ada hal-hal yang sudah kita lewati, tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana ada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian, selama bulan Februari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah yang kita sembah, ya, lewat ciptaan, terus kemudian lewat apa? Lewat persekutuan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terus kemudian kita juga mengenal Tuhan lewat ketika kita beribadah dan kemudian dengar firman. Terakhir kemarin kita belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan lewat masalah dan persoalan. Sehingga ada begitu banyak kesimpulan, ya. Ada begitu banyak pengakuan mungkin yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan bahwa wah, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti ini, seperti itu. Walaupun memang kita tidak bisa menyimpulkan ya secara utuh tentang Tuhan, karena kita tidak bisa menjangkau betapa besar, betapa hebat, betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Pikiran manusia yang kecil, yang sempit ini tidak akan bisa mungkin menjangkau, ya, bisa mengerti semua tentang Tuhan. Tapi minimal kita mau belajar dan Tuhan ternyata mau memperkenalkan dirinya. Atau Tuhan mau menyatakan dirinya. Dalam bentuk wahyu umumkah atau wahyu khusus yang sudah kita belajar kemarin. Nah, hari ini pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, seberapa yang kita sudah pelajari, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Berapa besarkah kita mengenal Tuhan? Kita mengenal seseorang itu mungkin ya, pertama ketika kita tahu seseorang, bertemu dengan seseorang, kita lihat wajahnya, betul? Kita bisa lihat wajahnya, oh orang itu kayak gini, ya. Setelah kita tahu wajahnya, kita tahu apanya? Apanya? Kepribadiannya, ya, sifatnya. Ya, setelah kita kenal orang, kita juga tahu apa? Harapan, kesukaannya, ya kan? Betul? Ternyata mungkin tidak beda jauh dengan Tuhan, loh, saudara sekalian. Ketika kita mengenal Tuhan, tentu juga kita akan mengerti pribadinya Tuhan. Nah, memang kita sudah tetapkan di gereja ini bahwa di setiap minggu keempat kita akan belajar tentang misi, saudara sekalian. Jadi inti dari pembelajaran di setiap minggu keempat kita mengarah kepada misi, karena di gereja kita ini kita menetapkan visi misi bahwa kita akan mempersiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, jadi itu intinya ketika kita hadir di gereja, kita melayani, bahwa kita itu mempersiapkan hidup kita untuk betul-betul menikmati surga, bukan cuma tahu surga, bukan cuma dijanji-janjiin sama Tuhan, tapi kita betul-betul mengalami surga. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu tanggung jawab ketika kita sudah diserahkan, kita sudah diberikan oleh Tuhan. Karena memang surga itu adalah kasih karunia. Hidup kekal itu adalah pemberian Allah murni. Itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Siapa yang percaya bahwa kita semua sudah diberikan hidup kekal oleh Tuhan, katakan amin. Ya, nah, kita sudah diberikan hidup kekal oleh Tuhan, dan tentunya Bapak Saudara sekalian bukan cuma sekedar kita diberi, ya. Nah, kita juga tahu bahwa ketika Tuhan Yesus, ya, menyelesaikan tugasnya, apa tugas Yesus? Apa misi kedatangan Tuhan di dunia ini? Ketika dia menyelamatkan manusia, dia memastikan bahwa dia betul-betul lahir, dia memastikan diri bahwa dia benar-benar berkarya selama dia ada di dunia, mengabarkan kabar baik, menyampaikan isi hati Tuhan. Kemudian akhirnya dia betul-betul melaksanakan tugasnya untuk menebus manusia dari dosa dengan kematiannya di kayu salib. Dan kemudian akhirnya dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, menyelesaikan semua misi kedatangannya ke dunia. Dia berkata apa kepada murid-muridnya, Bapak Saudara sekalian? Sebelum dia naik ke surga, Yesus bilang apa? Pergi, jadikanlah semua apa? Bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Kira-kira pesan atau perintah itu diberikan hanya kepada murid-murid waktu itu atau buat kita juga hari ini? Ya, buat kita hari ini, betul? Siapa yang percaya sudah mengalami kuasa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, katakan amin.
Nah, kuasa kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu yang sudah memungkinkan kita untuk menerima hidup yang kekal. Nah, ketika kita terima hidup yang kekal, kita juga akan menerima pesan yang sama daripada Tuhan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya, saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 12 ayat 48. Karena ini tema yang kita ambil. Lukas pasal 12 ayat 48. Bagaimana? Ya. Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil yang bagian B, tapi kita baca saja semua. Saya berharap kita tidak terganggu dengan suara-suara di luar ya. Oke. Yuk, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Haleluya, Bapak Saudara sekalian. Jadi ini berbicara tentang bagaimana, ini kalau kita baca secara keseluruhan perikopnya, ya memang berbicara tentang kewaspadaan. Kenapa waspada? Karena ternyata Bapak Saudara sekalian, ya seperti ilustrasi yang di perikop ini, ada satu orang yang dipercayakan untuk menjadi pengelola satu rumah. Ya. Jadi ada kepercayaan yang diberi supaya betul-betul dijaga. Ya, jangan sampai kepercayaan itu tidak dikerjakan dengan baik. Nah, hal ini berbicara tentang apa? Tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diberi keselamatan oleh Tuhan, ketika kita diberi hidup yang kekal oleh Tuhan, ternyata bukan cuma langsung kita terima keselamatan, ya, langsung kita terima hidup kekal dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi tentunya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Makanya di dalam konsep keselamatan orang Kristen itu bukan diselamatkan karena dia ke gereja, bukan diselamatkan karena dia beri persembahan, bukan dia diselamatkan karena dia menjadi orang yang saleh. Tetapi dia ke gereja justru untuk menyatakan bahwa dia sudah menjadi orang yang diselamatkan. Dia menjadi orang yang saleh karena dia betul-betul merasa bahwa dia sudah diselamatkan. Tanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan beri adalah kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin menyenangkan hati Tuhan. Termasuk ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diberi kepercayaan oleh Tuhan. Amin. Siapa diberi kepercayaan oleh Tuhan? Amin. Kalau diberi kepercayaan berarti kita orang yang dapat dipercaya. Bilang kiri kanan, saya orang yang dapat dipercaya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Nah, apa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya? Ya. Firman Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, tentunya menjadikan bangsa muridku dengan cara apa? Apakah dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan? Enggak, puji Tuhan. Kita disuruh menjadikan bangsa murid Tuhan dengan cara apa? Memberitakan Injil. Sama-sama ngomong, memberitakan Injil. Ya. Apa itu Injil, Bapak Saudara sekalian? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya banyak ya. Injil. Injil itu adalah semua berpusat kepada Yesus. Injil adalah berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus tentang apanya? Ya tentang bagaimana dia datang ke dunia, bagaimana dia datang untuk melakukan misi penyelamatan bagi orang-orang yang sudah tidak mungkin selamat dengan kekuatan sendiri. Ya. Karena kita pernah belajar bahwa manusia tidak akan pernah mungkin diselamatkan dengan kekuatan sendiri. Kenapa tidak bisa, Bapak Saudara sekalian, manusia diselamatkan dengan kekuatan sendiri? Karena tuntutan Allah itu sempurna. Ya, kita sudah pernah belajar. Adakah manusia bisa sempurna dengan kekuatannya? Tidak ada. Artinya sesaleh-salehnya manusia, sebaik-baiknya manusia, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Cuma Tuhanlah yang bisa. Cara manusia tidak ada yang mungkin bisa membawa dia ke surga. Tapi cara Tuhan ada, yaitu Yesus datang ke dunia. Berita itu yang akan kita bawa, Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan adalah kita harus memberitakan Injil. Sama-sama ngomong, saya harus memberitakan Injil. Saudara, saya berharap kita ngomong itu jangan cuma asal, asbun. Ya, tapi kita harus betul-betul menyadari apa yang kita katakan, dan ketika kita mengatakan itu, kita harus berusaha untuk melakukannya. Sama-sama ngomong, kita harus memberitakan Injil. Ini yang penting Bapak Saudara sekalian, kita harus memberitakan Injil. Injil keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita itu tidak boleh berhenti di diri kita sendiri. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk beribadah, untuk bersekutu, supaya di sana kita dilatih untuk bagaimana caranya, supaya kita tuh juga bisa memberitakan kabar baik, mengabarkan keselamatan. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah saluran keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kita adalah saluran keselamatan, kita akan jadi pemenang-pemenang jiwa. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Tapi dengan kekuatan kita tidak mungkin, Bapak Saudara sekalian. Kita tidak akan pernah bisa, ya, dengan kemampuan kita. Kita harus memberitakan Injil, kata firman Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kita tidak bisa dengan kekuatan kita, ya. Tetapi saya percaya ada kekuatan yang dari Tuhan akan memampukan kita. Tapi yang penting pertama kita bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini punya tanggung jawab yang Tuhan beri. Ya. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jangan sampai berpikir bahwa memberitakan Injil, memenangkan jiwa itu cuma tugasnya para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala. Tidak, Bapak Saudara sekalian. Siapa saja yang mau mengikuti Yesus, siapa saja yang mau disebut dirinya murid Kristus, dia wajib untuk memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil dengan cara apa, Bapak Saudara sekalian? Ya. Dengan cara apa? Banyak hal, Bapak Saudara sekalian. Coba kita lihat pertama ya, kita akan lihat ada satu ayat yang ya tentunya sudah sering kali kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa ditampilkan? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi perintahnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, dengan kekuatan kita tidak bisa, makanya Tuhan tahu kemampuan kita dan firman Tuhan katakan, kamu akan diberi kuasa. Ya. Nah, kuasa itu berbicara tanggung jawab. Ketika Tuhan beri kita kuasa, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Nah, tanggung jawab yang Tuhan beri adalah untuk menjadi apa? Menjadi apa di sini? Menjadi saksi. Siapa di sini yang menyadari bahwa saya ini adalah saksinya Tuhan? Katakan amin. Nah, kenapa kita belajar, kita harus mengenal Tuhan minggu-minggu kemarin? Karena kita akan menyaksikan tentang Tuhan, kita akan bicara tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bicara tentang Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia, susah, repot Bapak Saudara sekalian. Ya. Nah, firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti begini Bapak Saudara sekalian, tanggung jawab yang Tuhan beri itu juga harus dibarengi dengan apa? Dengan kesungguhan hati kita untuk minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku kuasa, mampukan aku. Supaya ketika kuasa itu datang, ketika kuasa itu turun, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, yang sudah merasa bahwa saksi Tuhan, katakan amin. Siapa yang sudah pernah hadir di pengadilan? Siapa yang sudah pernah jadi saksi? Ada? Belum pernah. Kalau saya sudah pernah, ya, saya sudah 2 atau 3 kali dipanggil di pengadilan untuk jadi saksi. Ya. Kenapa saya dipanggil jadi saksi? Dan nanti kita akan belajar sebentar. Jadi syarat mutlak seorang saksi itu minimal ada 3 hal, Bapak Saudara sekalian. Ya.
Jadi begini, misalnya ini kejadian di pengadilan ya, kejadian di pengadilan, ada peristiwa pembunuhan kah atau apapun itu, atau peristiwa kecelakaan sampai meninggal. Kira-kira polisi atau jaksa itu sembarang nggak ngambil orang? Yang penting, wah orang ini pinter ini, orang ini titelnya tinggi nih, pantas untuk jadi saksi. Bisa nggak Bapak Saudara sekalian? Bisa nggak? Waduh, titelnya profesor, doktor, apalagi? Wah ini pinter nih jadi saksi ini, dia punya jabatan teologi ya, STH, MTH, apalagi? Doktor teologi, ya, STH, MTH, M150, ya, apalagi? Layak nggak mereka jadi saksi? Walaupun mereka nggak melihat, tapi mereka pinter. Nggak layak, betul? Betul? Misalnya terjadi kecelakaan di sana, di depan sana. Ya. Terus kemudian ada tukang becak, mungkin yang lihat. Terus kemudian ada juga profesor yang sudah baca berita itu di koran. Lebih layak mana Bapak Saudara sekalian yang jadi saksi, tukang becak atau profesor? Hah? Tukang becak, betul nggak? Kenapa tukang becak yang layak? Karena dia mengalami dan dia melihat. Betul? Jadi untuk menjadi saksi Bapak Saudara sekalian, hal yang pertama itu adalah mengalami. Sama-sama ngomong mengalami. Siapa yang pernah mengalami Tuhan? Katakan amin. Kita mengalami Tuhan lewat apa? Lewat apa? Lewat masalah-masalah, apa yang kita bahas minggu lalu, kejadian, peristiwa yang kita alami. Ya. Artinya begini Bapak Saudara sekalian, kalau mau punya kesaksian besar, berarti masalahnya harus, betul nggak? Siapa di sini yang mau jadi punya kesaksian yang besar? Katakan amin. Waduh, pada takut akhirnya kan? Orang yang punya kesaksian besar, kesaksian yang luar biasa, berarti harus mengalami masalah yang besar dan luar biasa. Saat kita mengalami masalah dan persoalan yang luar biasa, baru kemudian kita bilang, saya punya kesaksian yang besar dan luar biasa. Apa itu? Saya kemarin panu, tapi sudah disembuhkan. Pakai, apa itu? Kalpanak. Nah itu sih bukan kesaksian besar itu, betul nggak? Orang yang mau mengalami, yang akan layak jadi saksinya Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita tidak mengalami bagaimana mau jadi saksi, makanya Bapak Saudara sekalian, lihat firman Tuhan hari ini. Saya mau mengingatkan kita, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan yang besar, kalau ada persoalan yang begitu besar, jangan buru-buru langsung, Tuhan kok nggak sayang sama saya. Ada masalah besar langsung ngomong, waduh habis perkara, mati aku. Saudara, justru saat kita ada masalah yang besar, persoalan yang besar, di situ justru kita akan bilang, saya ada kesempatan untuk mengalami Tuhan yang besar. Saya ada kesempatan untuk mengalami bagaimana cara Tuhan menolong saya. Jangan buru-buru langsung bilang, waduh ini masalah terlalu besar, rasanya tidak mungkin, aduh tidak bisa, aduh tidak mungkin. Tema kita tahun ini apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin tidak mampu kita untuk mengatasi setiap masalah, tapi bagi Tuhan, Tuhan itu pasti bisa. Amin Bapak Saudara sekalian. Siapa yang mau punya kesaksian yang besar, katakan amin dengan semangat. Siap-siap dengan kalau bisa sih jangan ya. Tapi kalau Tuhan mau mempercayakan, ya siapa yang mau menolak? Ya. Kalau Tuhan yang mau mempercayakan, ya kita terima saja itu kepercayaan dari Tuhan. Amin.
Karena saat kita dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, itu yang akan kita cerita kepada orang yang ketemu dengan kita. Betul? Amin, Bapak Saudara sekalian. Ketika kita mengalami cerita-cerita indah dengan Tuhan, cerita itu, kisah itu, pengalaman itu akan kita bagi dengan orang lain. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk cerita tentang kejelekan orang lain. Tidak ada kesempatan kita untuk bergosip tentang sesuatu yang nggak perlu. Ada begitu banyak orang akhirnya ujung-ujungnya bergosip. Gara-gara apa? Yang nggak ada bahan, nggak ada cerita, nggak ada pengalaman. Betul? Akhirnya yang diceritakan bukan Tuhan Yesus, bukan keajaiban Tuhan. Yang diceritakan tentang apa? Tahu nggak? Loh, ibu itu yang kemarin beli baju itu habis minjem loh uangnya itu. Itu ngutang itu. Gaya-gaya gitu tahu nggak dia pinjam dari mana? Waduh. Ngapain ngurusin yang begitu? Cerita tentang Tuhan Yesus lebih bermanfaat. Amin. Karena kita diberi tanggung jawab, Bapak Saudara sekalian. Kenapa kita tidak bisa cerita tentang kebaikan Tuhan? Menceritakan hal yang tidak perlu itu habis energi kita. Ya, menceritakan hal yang tidak perlu itu akan justru merugikan kita dan membuka celah untuk masalah yang besar. Tapi saat kita cerita tentang keajaiban Tuhan, kita cerita tentang bagaimana kuasa Tuhan yang besar. Nah, justru saat kita mengalami masalah yang besar, di situ kita akan mengalami kuasa Tuhan yang besar. Jadi kita akan diperlengkapi dengan cerita. Jadi kalau hari ini mungkin saya merasa, Bapak Saudara sekalian, saya melihat wajah-wajah yang sedang mengalami di mana Tuhan lagi izinkan untuk membuat cerita dengan Tuhan. Amin. Ya, ada cerita-cerita yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Tuhan percayakan situasi itu supaya pada saatnya nanti kita akan cerita kepada orang lain. Misalnya orang lain cerita, wis biyen sekarang loh saya lagi ngalami begini. Mungkin kita akan berani ngomong, "Was, iku wis tak lewati iku biyen aku wis ngalami." Ya kan? Kecil itu sama Tuhan. Kenapa kita berani cerita gitu? Karena kita pernah ngalami. Amin, Bapak Saudara sekalian. Mau jadi saksi Tuhan? Haleluya. Siap-siap untuk supaya kita ada pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kalau jadi saksi itu, makanya ada firman Tuhan katakan tadi, ketika kita diizinkan oleh Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Ada masalah, Anda ada masalah. Tidak ada masalah, puji Tuhan. Ada masalah, puji Tuhan. Ya, diberkati, puji Tuhan. Belum diberkati, sehat, sakit, ya, dihargai, puji Tuhan. Enggak dianggap, suaminya baik, suaminya egois, istrinya cerewet, puji Tuhan. Amin. Belajar mengucap syukur, ya, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, imani bahwa itu mendatangkan kebaikan. Itu kata firman Tuhan. Belajar kita itu melakukan dan mempraktikkan firman Tuhan. Yang kedua, syarat mutlak seorang saksi selain mengalami, apalagi Bapak Saudara sekalian? Seorang saksi apa? Biasanya di pengadilan, misalnya ditanya, Pak Edward, apa betul Pak Edward melihat peristiwa itu kejadian tanggal segini, jam segini? Saya cuma ngomong begini. Bisa nggak? Padahal memang saya lihat. Pak Edward betul-betul melihat dan menyaksikan peristiwanya. Bisa nggak saya jadi saksi? Enggak, berarti jadi saksi itu harus ngomong. Sama-sama harus bicara. Ya. Jadi kalau kita mau jadi saksi Tuhan itu harus ngomong. Harus bicara. Bisa nggak Bapak Saudara sekalian menjadi saksi bagi keluarga yang belum seiman? Kita mau supaya saudara-saudara kita itu mengalami, mereka juga diselamatkan. Mereka juga mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Tapi bisakah kita cuma meneng-meneng aja, saya mau keluargaku diselamatkan tapi cuma di dalam hati.
di batin. Tapi kita tidak ngomong tentang Yesus. Saya mau supaya dia kenal Yesus. Saya mau supaya orang itu kenal Yesus. Saya mau supaya orang tuaku kenal Yesus. Saya mau supaya saudara-saudaraku kenal Yesus. Tetapi cuma kita menengai. Cuma di batin. Bisa nggak Bapak Saudara sekalian? Tak batin itu suamiku itu atau saudaraku itu percaya Yesus. Di batin toh, bisa nggak? Bisa nggak? Berarti harus bicara. Ya, harus bicara. Cerita. Saya juga dulu orang ya, seperti Bu Ratna ya, cerita ya. Saya juga dulu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi hari ini percaya. Bukan karena terpaksa, tapi karena mengalami panggilan. Itu yang akan kita cerita. Jadi minimal itu kita bisa cerita. Jangan diem Bapak Saudara sekalian. Ya. Ceritakan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyelamatkan umatnya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Seperti Bapa sayang kepada kita umatnya. Dia tidak mungkin biarkan kita jatuh dalam dosa dan kemudian menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Makanya dia action, dia bertindak. Coba dari surga Tuhan cuma, kasihan ya manusia itu. Aku sayang sama mereka. Aku mau selamatkan mereka. Tapi dia tinggal di surga. Nggak ada action, nggak ada sesuatu yang dilakukan. Dia tidak datang ke dunia. Bisa kita diselamatkan? Nggak bisa. Mungkin ya bisa saja ya, karena dia maha kuasa. Tapi tidak, karena dia adalah Allah yang adil. Ya, dia adalah Allah yang adil. Dia mengasihi, tapi dia juga adil. Dia harus konsekuen. Ya, upah dosa adalah maut. Manusia itu yang sudah berdosa harusnya mati. Dia action. Sama dengan kita sebagai saksi. Kalau kita mau lihat saudara-saudara kita diselamatkan, orang sekitar kita diselamatkan, ayo action. Ya. Tunjukkan bahwa kita ini betul-betul punya Yesus yang bisa mereka nikmati. Kita punya Yesus yang juga bisa jadi milik mereka lewat apa kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kalau tidak bisa dengan kata-kata, kita tunjukkan dengan apa? Dengan sikap, dengan perilaku. Tunjukkan bahwa karakter kita ini loh adalah orang-orang yang betul sudah diselamatkan. Karakter kita, sikap dan perilaku kita adalah orang-orang yang betul-betul sudah ditebus, yang sudah dia sudah dibaharui hidupnya, yang sudah buka baju lama, baju duniawi, baju hawa nafsu dan baju-baju yang akan membuat mungkin kita tidak nyaman. Karena firman Tuhan bilang kalau mau jadi manusia baru, tanggalkan baju lama, kenakan baju yang baru. Lewat apa yang boleh kita tunjukkan dalam hidup. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Katakan, karena kita mempunyai apa? Banyak saksi. Alkitab katakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Stop sampai di situ saja. Kita ini mempunyai banyak saksi, artinya apa? Ada begitu banyak mata yang memperhatikan kita. Ada begitu banyak telinga yang mendengarkan kita. Mereka itu mengelilingi kita seperti awan, kata firman Tuhan. Artinya kita tidak bisa bersembunyi. Sikap, perilaku, tindak tanduk itu ternyata diperhatikan orang. Nah, ketika orang memperhatikan kita, mereka akan mungkin menyimpulkan bahkan dalam pikiran mereka atau mungkin juga dengan kata-kata. Oh, ternyata orang itu kayak gitu ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Betul? Nah, apakah mereka menikmati karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita, kemudian mereka terberkati atau bagaimana, itu tergantung dari sikap dan perilaku kita. Mungkin tanpa sadar Bapak Saudara, karena saya pernah dengar kesaksian, ya, saya pernah dengar kesaksian. Ada orang ya, kalau nggak salah ketua Bamak Sidoarjo ya, Pak Agus Susanto. Dia pernah kesaksian, dia ternyata diselamatkan gara-gara apa? Dia percaya Yesus gara-gara apa? Waktu kecil dia lihat ada ibu-ibu yang selalu pakai baju putih lewat ke depan rumahnya. Ibu itu baik sekali, baik sekali. Nah itu akhirnya membuat dia tertarik. Kenapa ya orang itu baik? Oh ternyata dia orang Kristen. Dan akhirnya dia jadi orang Kristen. Mungkin kita tidak sempat dengan kata-kata, tapi minimal firman Tuhan bilang, kita ini dikelilingi. Saksi itu banyak, orang yang memperhatikan, orang-orang yang mendengarkan kita itu banyak. Apa yang mereka dapatkan lewat perkataan? Apa yang mereka dapatkan lewat perbuatan kita? Nah, kita bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita.
Jadi mungkin kita tidak pintar ngomong, kita tidak pintar cerita, tapi minimal ada sikap dan perilaku hidup kita yang menunjukkan bahwa kita ini adalah saksinya Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Kita ini adalah saksinya Tuhan. Bicara. Sampaikan. Beritakan Yesus melalui karakter kita. Bukan cuma di batin saja. Amin, Bapak Saudara sekalian. Karena ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Nah, ketika kita bicara, pasti kita layak jadi saksi, ya. Yang ketiga, syarat mutlak sebagai seorang saksi. Yang pertama tadi apa? Harus mengalami. Yang kedua apa? Harus bicara. Yang ketiga apa? Harus jujur. Artinya bicara apa? Apa adanya. Ya. Harus bicara apa adanya. Ya, karena kan ternyata di dunia pengadilan apalagi ya, ternyata bukan semuanya yang jadi saksi itu benar ya, betul? Ada saksi benar, ada saksi dusta. Ya. Waduh, saya pernah nonton itu waktu perkara pilkada atau pilpres kalau nggak salah ya. Waduh, dimunculkan banyak saksi. Ketika ditanya saksi pada bingung, ya nggak tahu, saya juga tanda kutip, jangan-jangan saksi itu saksi yang dibayar mungkin ya, sehingga nggak bisa ngomong, namanya mungkin nggak jujur. Jadi kesaksian kita itu harus benar. Amin. Makanya kita perlu mengenal Yesus supaya kesaksian kita itu benar. Mungkin sementara orang kenal Yesus adalah, oh Yesus itu adalah Yesus yang menyembuhkan. Itu benar. Tapi tidak stop sampai di situ. Oh Yesus itu adalah Yesus yang mengasihi. Itu juga betul, tapi tidak stop sampai di situ. Semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak akan kita tahu tentang Yesus. Oh Yesus adalah Yesus yang memberkati. Benar, tapi tidak stop sampai di situ. Kenali dia dengan lebih dalam, maka kita akan tahu, oh ternyata walaupun Yesus itu adalah Allah yang mengasihi, tapi Yesus itu juga adalah Allah yang adil. Betul? Seperti firman Tuhan katakan, kita sudah belajar kemarin. Keluaran 34 ayat yang Keluaran 34 ayat 7 kalau nggak salah, di situ dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi, tapi dia juga tidak sekali-kali melepaskan orang yang berdosa dari hukuman. Ya. Kenali Tuhan, dia bukan cuma Allah yang mengasihi. Allah mengasihi, iya, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang mengangkat kita ketika kita susah. Dia adalah Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit. Tapi dia adalah Allah yang menghajar kita. Saat kita di dalam keadaan bersalah. Ketika kita perlu dididik, dia mendidik kita. Dan firman Tuhan katakan, Allah menghajar kita. Kenali dia. Jadi saksikan Tuhan itu dengan benar. Ya. Makanya Bapak Saudara sekalian, di mimbar kita, ya, kita tidak cuma berbicara tentang, oh Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Datang ke gereja, kita semua diberkati. Datang ibadah, kita semua pasti dibukakan jalan berkat. Itu benar. Tapi tidak stop sampai di situ. Ya. Bahkan di doa malam hari Selasa kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu berani, dia jujur. Ya, dia jujur ngomong. Bisa mungkin ditampilkan ayatnya. 2 Korintus pasal 12 ya. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Ini salah satu hal. Paulus jujur bahwa tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen itu mengalami yang namanya sukacita, ya. Ayo baca sama-sama dan imani, Bapak Saudara sekalian. Belajar supaya kita juga bisa ada kekuatan seperti Rasul Paulus. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam ya, ini juga kesaksian Paulus, jujur dia ngomong. Karena memang pengalaman Paulus bersama Tuhan itu luar biasa.
Siapa di sini yang kalau ngalami yang namanya siksaan ngomong, puji Tuhan kemarin aku disiksa sampai bojoku, puji Tuhan." Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Aduh, puji Tuhan, aku wingi. Waduh, aku ditempeling sama suamiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Di dunia lain kali ya. Kalau di dunia nyata susah Bapak Saudara sekalian. Tapi ini pengalaman Paulus dan Paulus betul-betul mengalami. Makanya dia cerita dengan jujur. Ya, dia cerita dengan jujur bahwa dia itu mengalami seperti ini. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, senang dan rela di dalam apa? Siksaan, senang dan rela di dalam kesukaran. Jangankan senang, Bapak Saudara, baru aja kesukaran dikit, wah kita sudah hebohnya minta ampun. Terus gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayanan-pelayanan, gak gereja-gerejaan. Padahal baru kesukaran dikit, ya kan? Baru sedikit. Mek diplengosi sama gembala misalnya. Pas mau salaman, tiba-tiba gembalanya mungkin pas nggak perhatian gitu ya. Nggak disalami misalnya. Waduh, sudah wis. Tapi di sini nggak ada. Itu di gereja di laut sana itu ya. Aku tahun ini enggak jadi panitia. Kok orang-orang lain terus yang jadi panitia, aku kok enggak? Ya wis, kerja sendiri. Saudara, firman Tuhan bilang justru kita senang dan rela ketika kita mengalami hal seperti ini. Kenapa? Karena justru di saat-saat seperti itu, ketika kita responi dengan benar, kita akan mengalami Tuhan di situ. Amin. Kita akan mengalami Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menolak situasi seperti ini justru dengan respon yang tidak benar. Paulus loh. Dia berani. Saya senang dan rela. Disiksa pun aku rela. Dalam kesesakan pun aku rela. Itu dibuktikan oleh Rasul Paulus. Ya. Minggu lalu Saudara Gerald sudah bahas ya, bagaimana dia mengalami penderitaan di mana-mana, karam kapal, dia sampai tidak punya baju, mau makan pun susah, puasa terpaksa. Itu dialami Paulus karena Kristus. Artinya di dalam Yesus tidak enak-enak terus, betul? Saya mau tanya di sini, ikut Yesus untung apa rugi, Bapak Saudara sekalian? Ayo jawab dengan jujur, ikut Yesus untung apa rugi? Senang apa susah? Senang? Lebih banyak senangnya apa lebih banyak susahnya? Dua-dua. Lebih banyak susah, betul? Siapa suruh jadi orang Kristen? Pilihan. Kenapa Rasul Paulus ngomong seperti ini? Makanya kata ini dimulai dari apa? Karena itu. Karena itu. Artinya apa? Ada alasannya dong kenapa dia seperti itu. Nggak asal, Bapak Saudara sekalian. Coba lihat ayat 9. Ayat 9 bilang apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, garis bawahi kata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu perkataan Yesus terhadap Paulus. Ya. Cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Saudara, Roma pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Rasul Paulus rela. Dia mau-mau saja ketika dia mengalami penderitaan. Kenapa? Karena ternyata Paulus itu sudah mengalami yang namanya apa? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Hidup yang
Kekal yang diberikan oleh Yesus lewat pengorbanannya. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus dianggap terlalu dan sangat cukup. Apa itu hidup kekal, saudara sekalian? Hidup kekal itu apa? Masuk surga. Kekal itu berapa lama? Berapa tahun? 100? 200? 3.000? 3 juta tahun? 3 miliar tahun? Selama-lamanya. Lama atau tidak lama? Lama. Selama nggak ada habisnya. Betul? Berarti hidup kekal itu dibandingkan dengan hidup di dunia yang 70-80 tahun ini, 1 banding berapa? Nggak ada bandingnya. Betul? Nggak ada bandingnya. Itu dialami oleh orang-orang yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Jadi ketika percaya kepada Yesus, dijamin kita akan mengalami keselamatan. Hidup kekal, apa yang dialami di surga, kata firman Tuhan. Kita di surga itu hanya bersuka cita, hanya memuji Tuhan, hanya menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak pendek waktunya, tapi selama-lamanya. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Karena dia sudah berpikir kasih karunia itu dia membuat dia mengalami hidup kekal. Sehingga kalaupun seandainya Rasul Paulus mengalami penderitaan 70 tahun, 80 tahun di dunia, itu tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan akan beri ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Saudara sekalian? Siapa di sini yang sudah memiliki kasih karunia katakan amin. Artinya kita memiliki hidup kekal. Dan hidup kekal yang kita punya tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan ringan yang kita alami saat kita ada di dunia. Amin Bapak Saudara sekalian. Penderitaan ringan yang ada di dunia itu tidak sebanding dengan kemuliaan. Makanya Paulus bilang, wis, enggak apa-apa, aku rela. Ya. Aku rela, aku senang. Karena aku sudah punya hidup kekal. Amin. Nah, kita sudah diberikan hidup kekal. Tuhan loh cuma kasih kita tanggung jawab apa? Jadi saksi. Jadikan semua bangsa muridku. Tidak usah jauh-jauh dulu. Jadikan keluarga kita orang-orang yang sudah diselamatkan dulu. Dengan cara kita ngomong, dengan cara kita berperilaku, ya, dengan cara kita bersikap. Tunjukkan bahwa Yesus betul-betul sudah hidup dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan menjadi saksinya Tuhan. Amin Bapak Saudara sekalian. Saya selalu ngomong ini dan tidak bosan-bosan saya ngomong. Jangan sampai orang ngomong, cari ini wong Kristen. Tapi kok kelakuannya koyok ngono. Ya. Betul ya, Pino ya? Cari ini pelayanan. Tapi kelakuannya koyok ngono, mulute. Carane wong Kristen kasih, tapi kok medit. Ngomongnya nyelekit. Jadi saksi enggak itu? Hati-hati loh Bapak Saudara sekalian. Apalagi kita hidup di lingkungan ya, yang mungkin belum seiman. Caranya wong Kristen, wong kerja bakti aja gak pernah melo. Saya sarankan semua ya, orang Kristen kalau diajak kerja bakti di kamu, ayo kerja bakti. Ya. Supaya bukan ngomongnya begitu, wih ternyata luar biasa ya orang Kristen ya. Jangan sampai cari ini Kristen. Kristen kan Kristen garis keras ya. Ya, saya berharap Bapak Saudara sekalian kita tuh betul-betul mengambil tanggung jawab itu. Dengan hiduplah sebagai saksinya Tuhan. Dari cara ngomong, cara kita bersikap. Ini tanggung jawab. Amin. Nah firman Tuhan tadi, kan firman Tuhan bilang begini. Semakin banyak kita dipercayakan, semakin banyak kita dituntut. Artinya semakin banyak kita mengalami Tuhan, semakin banyak juga kita akan bercerita tentang Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Alkitab bilang, ketika kita setia dalam perkara kecil, ya di dalam Matius pasal 23-25, ketika kita ambil tanggung jawab yang kecil, semakin lama tanggung jawab kita akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Amin. Mau setia dalam perkara kecil?
Tuhan akan percayakan kita kepada perkara yang besar. Mungkin pertama dari sikap dan perilaku. Oh, ternyata kita tuh betul-betul cocok jadi anak Tuhan. Tuhan akan mulai percayakan. Wah, diberkati. Diberkati, diberkati. Artinya semakin kita diberkati juga semakin kita jadi berkat. Siapa yang mau diberkati luar biasa, katakan amin. Ya, siapa yang mau betul-betul menjadi berkat, katakan amin. Karena ada orang cuma mau diberkati loh. Ya. Firman Tuhan bilang semakin banyak dipercayakan, semakin banyak dituntut. Artinya semakin kita dipercayakan banyak, kita juga harus bisa berkorban banyak. Cuma mungkin tidak semua orang Kristen bisa, Bapak Saudara sekalian. Saya kasih contoh sedikit, contoh satu aja. Sebenarnya tidak bahas itu, tapi Tuhan ingatkan itu, saya nggak ngerti. Ya. Dulu, waktu berkatnya itu masih 100.000. Kita nggak eman untuk mengeluarkan 10.000 untuk Tuhan. Betul? Sekarang Tuhan sudah percayakan dikasih 1 juta. Kadang-kadang sudah mulai eman mengeluarkan yang 100.000. Saya tidak sedang berbicara perpuluhan, enggak, Saudara sekalian. Ya. Dulu, saya mungkin dikasih 1 juta, enggak eman saya mengeluarkan 100.000. Sekarang sudah dikasih 10 juta, mulai eman mengeluarkan yang 1 juta. Padahal kan sebetulnya sama aja itu. Betul nggak? Ternyata, Bapak Saudara sekalian, ya, orang itu kalau semakin diberkati, ya kadang-kadang hatinya itu semakin terikat dengan berkat itu. Makanya Tuhan bilang, orang justru sebagian banyak dipercaya, harusnya sebagian banyak dituntut. Dulu mungkin masih belum bisa main musik, gitu kan? Giliran main musik satu, Tuhan tambahkan yang lain. Artinya kita harus pelayanan. Semakin banyak kita dipercayakan, semakin banyak kita juga harus melakukan tanggung jawab itu, karena itu adalah kepercayaan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa talenta atau karunia kita itu datangnya dari Tuhan, katakan amin. Untuk dikembalikan untuk Tuhan. Talenta dan karunia. Siapa yang percaya bahwa uang kita juga itu dari Tuhan? Uang kita punya siapa? Punya Tuhan, betul. Apa betul? Rumah kita punya siapa? Mobil kita punya siapa? Loh, kata firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, mungkin nanti kita pelajari di rumah. Kita ini hanya disebut sebagai bendaharanya Tuhan. Apa itu bendahara? Bendahara itu kita cuma mengelola apa yang dipercayakan. Artinya apa? Semua yang ada di kolong langit ini termasuk isinya, kata firman Tuhan, ya. Semua itu adalah miliknya Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 semua yang ada di dunia termasuk saya. Jangankan uang saya, jangankan apa-apa punya saya. Diri saya aja punya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu semua Tuhan percayakan untuk kita kelola dan semua kita juga pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Justru semakin banyak kita dipercayakan, semakin banyak kita dituntut. Berarti semakin banyak kita dipercayakan Tuhan berkat, semakin kita jadi berkat. Tapi ada satu hal yang Tuhan kasih buat kita yang nilainya tidak terhitung, yaitu Tuhan kasih kita keselamatan. Tuhan kasih kita hidup kekal. Apa tanggung jawab kita untuk hidup kekal itu? Bagikan kepada orang lain. Saksikan itu kepada orang lain. Sehingga bukan cuma kita yang selamat, tapi semua orang itu bisa diselamatkan. Amin. Kisah Rasul pasal 25 ayat 31 katakan, satu jiwa, satu keluarga, satu orang di dalam rumah itu diselamatkan. Seisi rumah akan diselamatkan. Saya percaya bukan cuma Indah yang diselamatkan, tapi keluarganya juga nanti diselamatkan. Amin. Kita imani. Asal kita mau jadi saksinya Tuhan. Asal kita mau ambil tanggung jawab ini. Harus ada perubahan. Jangan, malah jadi Kristen malah ngene hidupnya. Tapi justru ketika kita jadi orang Kristen, kita betul-betul diubahkan. Kita berubah jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang sabar. Jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang betul-betul disiplin.
maka kita akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Siap jadi saksi Tuhan? Mau ambil tanggung jawab ini? Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan? Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan sekedar kami mengaku, dan ini bukan sekedar pengakuan belaka, bahwa kami mengenal Engkau Tuhan. Tapi kami mau membuktikan bahwa kami mengenal Engkau Tuhan kami. Engkau Allah kami, yang sudah menolong kami, yang sudah menyelamatkan kami, bahkan juga mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam misi keselamatan dunia ini. Lewat Injil, lewat kabar baik yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Mari Tuhan mampukan kami untuk menjadi kesaksian. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Perlengkapi kami Tuhan dengan mujizat, perlengkapi kami dengan kuasa, perlengkapi kami dengan kisah dan cerita-cerita indah tentang pengalaman-pengalaman kami bersama Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan. Sehingga kami layak jadi saksi. Kami layak untuk menyalurkan karya keselamatan Tuhan melalui hidup kami. Akan ada banyak orang yang diselamatkan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami akui bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak bisa. Hanya dengan kekuatan dan kemampuan ilahi akan membuat kami mampu Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi saksi di dalam rumah tangga kami. Jadi saksi di dalam pekerjaan kami, di lingkungan pekerjaan kami. Kami jadi saksi di lingkungan masyarakat di mana Tuhan izinkan kami ada. Kami jadi saksi di tengah-tengah persekutuan di gereja kami. Kami jadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Jamah kami Tuhan, lawat setiap pribadi lepas pribadi. Supaya pilihan Tuhan itu tepat. Engkau memanggil dan Engkau memilih kami. Tidak sia-sia karena kami benar-benar dipilih untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang ada, yang berdiam dalam hidup kami. Dia akan menuntun kami untuk terus menjadi saksi Tuhan. Dalam setiap perkataan, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami. Meteraikanlah setiap firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sehingga firman ini boleh tertanam, firman ini boleh bertumbuh, dan firman ini boleh berbuah. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.